Berjumpa kembali dengan podcast KPU Jakarta Timur. Bersama saya Nancy Adriana sebagai host podcast. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman pemilih hari ini di episode kedua podcast KPU Jakarta Timur tahun 2025. Di episode ini kita kedatangan narasumber Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Jakarta Timur, Bapak Fahrul Rohman. Selamat siang Pak Fahrul. Selamat siang, Bu Desi. Alhamdulillah, dalam kondisi baik. Sekarang itu KPU Jakarta Timur lagi melaksanakan apa ya Pak? Oke, iya Bu Desi. Di KPU Jakarta Timur saat ini memang ada kegiatan-kegiatan post election istilahnya, atau setelah pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dan pilkada. Yang pertama ini di mana ruang podcast kita saat ini ada museum. Ada galeri museum ini yang saat ini sedang running di Jakarta Timur. Kita sedang melaksanakan atau ada kegiatan pendidikan pemilih. Salah satunya adalah kegiatan kita menerima kunjungan di museum. Ya tidak kalah pentingnya selain kegiatan kita museum dan sosialisasi pendidikan pemilih, juga kita sedang melaksanakan PDPB. Bagaimana perintah PKPU 1 2025. Apa itu? PDPB adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan secara bertingkat dari tingkat kota sampai nanti di tingkat nasional. Bapak, apa sih yang dimaksud dengan PDPB? Ya, PDPB adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana pemutakhiran ini pasca election atau pasca setelah penghitungan suara pemilu dan pilkada, data ini kita mutakhirkan berkoordinasi dengan dinas terkait khusus pemutakhiran data pemilu sebagaimana amanah peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. Gitu ya Pak. Nah, kalau begitu syarat apa saja kalau kita memendaftar sebagai pemilih di KPU Pak? Jadi syarat yang harus dimiliki untuk dapat masuk ke dalam daftar pemilih di Jakarta Timur tentunya pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua adalah usia sudah di atas 17 tahun. Terus yang berikutnya adalah sudah atau pernah kawin, sudah dibuktikan ada suratnya. Lalu tidak ada larangan dari pengadilan, lalu tentu saja dia yang bukan anggota TNI dan Polri. Seperti itu. Yang melaksanakan atau yang menjadi penyelenggara PDPB itu siapa Pak? Jadi sesuai peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 ada 3 lembaga yang melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Yang pertama adalah KPU RI. KPU RI tingkat nasional, lalu ada tingkat provinsi yaitu KPU provinsi serta KPU kabupaten kota, yang dimana KPU Kota Jakarta Timur khususnya itu sebagai pelaksana teknis. Jadi KPU Jakarta Timur itu yang melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan teknis dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Gitu. Oh berarti beda ya Pak. Yang kemarin kan itu yang menjadi penyelenggara bukan hanya KPU tapi Badan ad hoc juga. Iya. Jadi di dalam tahapan pemilu memang sesuai dengan aturan itu kita dibantu memang oleh Badan ad hoc. Badan ad hoc itu pada saat pemilu itu ada PPK atau panitia pemilihan kecamatan. Lalu ada juga PPS, panitia pemungutan suara. Lalu juga ada KPPS, lalu juga ada Pantarli. Nah, beberapa waktu yang lalu pada saat pemilu dan pilkada itu ujung tombak dalam pemutakhiran data pemilih kita itu dilaksanakan oleh Pantarli, di mana Pantarli itu kita rekrut secara sesuai aturan, yaitu kita rekrut satu TPS itu waktu pemilu itu 2 orang, pada saat pilkada itu 1 TPS 1 orang. Nah, tapi ketika post election seperti ini atau setelah
pemungutan atau pemilihan kepala daerah terakhir kita laksanakan, itu pelaksananya langsung dilaksanakan oleh KPU Kota Jakarta Timur, tentunya dengan anggaran yang ada, dengan kegiatan yang ada, kita akan melakukan pencocokan dan penelitian mungkin secara terbatas di beberapa tempat-tempat atau kategori-kategori tertentu. Seperti itu berarti. KPU Kota sebagai apa Pak dalam PDPB? Iya, kalau tadi saya terangkan memang KPU Kota Jakarta Timur itu sebagai pelaksana teknisnya. Jadi nanti setelah data itu kita terima dari KPU RI melalui KPU Provinsi, data tersebut kita pilah, kita teliti terlebih dahulu, lalu kita cocokkan apakah data tersebut itu sudah sesuai. Selain itu juga kita akan melakukan koordinasi. Jadi kita akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder itu agar kita mengetahui data-data mana saja yang harus diperbaiki, apakah orang tersebut sudah pindah, ataukah sudah tidak memenuhi syarat, ataukah ada pemilih yang baru datang belum ada namanya. Itu KPU Jakarta Timur itu sebagai pelaksana teknis dalam daftar pemilih tersebut. Gitu. Terus elemen datanya apa saja yang disinkronisasi Pak? Ya, jadi elemen data yang kita sinkronisasi dalam daftar pemilih berkelanjutan ini sama sebenarnya seperti pemilu maupun pilkada. Yang pertama tentunya nama, jenis kelamin, lalu alamat, RT, RW, nomor rumah, kelurahan, kecamatan, lalu juga tadi jenis kelamin sudah, alamat sudah, itu elemen-elemen yang harus wajib kita teliti keabsahannya atau kesesuaiannya. Jadi itulah kita cocokkan dan kita mutakhirkan data tersebut. Barangkali yang sebelumnya tidak memberikan gelar, saat ini sudah memberikan gelar namanya, sehingga harus kita mutakhirkan kembali gitu. Dalam kegiatan PDPB ini, apakah KPU melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu Pak? Ya, tentunya KPU Jakarta Timur berkoordinasi secara langsung dengan instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dengan pemutakhiran data pemilih ini. Yang pertama tentunya kita berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Jakarta Timur, lalu juga dengan stakeholder lainnya, Pemda, RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya, lalu juga dengan TNI dan Polri. Dan juga karena kita memiliki lokasi TPS itu di Lapas Rutan, kita berkoordinasi juga dengan Kalapas dan Karutan. Selain itu juga kita berkoordinasi juga dengan Dinas Sosial, karena ada pemilih-pemilih kita itu yang memiliki alamat atau beralamat di dalam panti itu khusus Jakarta Timur tuh. Apakah KPU Kabupaten Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB dan melalui apa Pak? Oh iya. Jadi kalau Jakarta Timur memang wajib mengumumkan sebagaimana amanah PKPU 1 2025, kita akan mengumumkan itu pasti di media sosial kita yang pertama. Yang berikutnya itu di website KPU Kota Jakarta Timur, dan kita juga nantinya mengumumkan di kantor KPU Jakarta Timur. Nah, pertanyaan terakhir Pak, gimana sih caranya kalau kita mau mengajukan laporan DPP bagi orang yang sudah meninggal atau yang sudah berpindah domisili untuk DMS kan? Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sobat pemilih atau teman pemilih ingin melaporkan perubahan data, perbaikan data, baik yang darinya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, itu bisa melaporkan kepada KPU Kota Jakarta Timur. Nanti ada linknya kita berikan, Bapak Ibu nanti tinggal scan barcode di website KPU Jakarta Timur maupun di media sosial KPU Jakarta Timur. Nanti tinggal di scan saja. Setelah di scan nanti di situ akan tertera apa saja elemen-elemen data yang ingin diperbaharui ataupun ingin diganti. Ya, tentu saja nanti ada, kita mintakan juga data dukungnya. Data dukungnya itu kita mintakan juga, tapi nggak usah takut. Jadi masyarakat nggak usah takut. Data pemilih masyarakat itu kita jamin kerahasiaannya sebagaimana amanah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada di kita. Seperti itu Bu Nancy.
Baik Pak Fanur, kita sudah di akhir sesi nih. Terima kasih banyak Pak Fanur Kasih. yang telah bersedia hadir dan memberikan informasi podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua teman pemilih yang terus bersama podcast KPU Jakarta Timur. Tetap sehat semua. Terus ikuti podcast KPU Jakarta Timur dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Podcast KPU Jakarta Timur, bicara kepemiluan dibikin asik aja. Sampai jumpa. Thank you for watching. Bye-bye. Kasih.